Selamat datang di Langkah Sukses. Langkah demi langkah menuju kesuksesan. Di video ini kita akan belajar tentang rahasia bank menciptakan uang dari angin. Oke, siapkan catatan, mari upgrade diri bersama-sama, dan mari kita mulai. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh dengan cara kita mandang uang? Kita kan disuruh sekolah, cari kerja, nabung, ambil KPR, terus pensiun. Seolah-olah ya cuma itu jalannya. Tapi gimana kalau seluruh sistem itu, dari nasihat orang tua sampai pelajaran ekonomi di sekolah, itu sebenarnya bohong? Ini pertanyaan yang jadi inti dari materi kita hari ini. Kita punya dua sumber dari YouTube yang coba ngebongkar apa yang mereka sebut sistem keuangan yang curang. Yang pertama, ini klaimnya berani banget. Katanya sistem finansial dan pendidikan kita itu sengaja dirancang buat nyiptain budak modern. Sumber kedua, lebih teknis. Dia kayak ngebuka kap mesinnya gitu, nunjukin ke kita gimana caranya bank bisa menciptakan uang dari angin. Dan tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin ya, atau nyebar teori konspirasi. Anggap aja ini investigasi bareng. Kita akan coba bongkar argumen-argumen yang cukup radikal nih. Kita lihat klaimnya, terus kita bedah mesin di baliknya gimana. Harapannya setelah ini Anda punya kacamata baru buat ngelihat dunia keuangan dan juga posisi Anda di dalamnya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita langsung aja ke tuduhan yang paling keras dari sumber pertama. Dia bilang sistem keuangan modern ini pada dasarnya penipuan, sebuah scam yang dirancang buat nyedot waktu dan tenaga dari kelas menengah dan miskin. Analogi yang dia pakai ini jujur agak bikin merinding sih. Analogi cambuk ya. Tepat, dia bilang di zaman perbudakan dulu, kan majikan pakai cambuk. Cambuk itu kan murah banget, gampang dibuat. Tapi alat murah itu bisa maksa budak buat ngeluarin sesuatu yang berharga banget. Tenaga, keringat, waktu hidup mereka. Nah, menurut sumber ini, uang kertas atau uang fiat itu cambuk versi modern. Konsepnya sama persis. Uang kertas itu kan ongkos cetaknya murah banget. Uang digital lebih parah lagi. Cuma tinggal ketik angka di komputer. Tapi alat yang murah ini bisa dipakai buat beli hal yang paling mahal dari Anda. 40 jam kerja Anda tiap minggu, puluhan tahun hidup Anda. Jadi ada ketimpangan nilai yang luar biasa gitu. Sesuatu yang bisa diciptain tanpa batas, ditukar dengan waktu hidup Anda yang terbatas banget. Nah, ini yang dia sebut perbudakan modern. Kita nggak dirantai secara fisik, tapi kita diikat sama utang dan kebutuhan buat ngejar angka-angka digital itu cuma buat bertahan hidup. Dan ini diperparah sama konsep kepemilikan, terutama rumah lewat KPR. Menurut dia ini jebakan paling sempurna. Jebakan siklus kertas, dia nyebutnya gitu. Coba deh kita ikutin logikanya. Anda kerja keras puluhan tahun buat lunasin kertas pertama, yaitu perjanjian KPR. Pas lunas, rasanya menang banget kan? Akhirnya dapat kertas kedua, sertifikat hak milik, aset kita. Nah, tapi tunggu dulu. Menurut sumber ini, disitulah ilusinya. Kepemilikan Anda di kertas kedua itu ternyata nggak absolut. Itu bisa dibatalin sama kertas ketiga dari pemerintah. Misalnya, surat keputusan penggusuran buat proyek fasilitas umum. Tiba-tiba rumah yang Anda cicil 20 tahun bukan punya Anda lagi. Dan sebagai gantinya, kita dikasih kertas keempat, uang ganti rugi. Betul. Jadi intinya apa? Anda ngabisin sebagian besar hidup produktif Anda cuma buat berjuang demi lembaran-lembaran kertas, yang nilainya bisa ditentuin, diubah, bahkan dibatalin sama pihak lain. Perjuangan Anda itu kayak muter-muter di dalam sistem kertas itu aja. Oke, saya paham. Jadi ini bukan soal jangan punya rumah, tapi soal sadar di mana posisi kita sebenarnya di permainan ini. Kritiknya tajam banget sih, tapi kan kritik ini jadi omong kosong kalau kita nggak ngerti mesin di baliknya. Gimana mungkin sebuah sistem bisa menciptakan ilusi sebesar ini? Nah, disinilah sumber kedua kita ngajak kita masuk ke ruang mesinnya. Dia ngenalin kita ke konsep yang hampir nggak pernah diajarin di sekolah, fractional reserve banking. Perbankan cadangan sebagian. Wah, namanya kedengaran rumit. Sebenarnya konsepnya sederhana banget, dan sumber kedua ini jelasinnya anak. Gini cara kerjanya. Sistem ini ngizinin bank buat nyimpen cuma sebagian kecil dari uang yang Anda tabung. Sisanya boleh dipinjemin lagi ke orang lain buat dapat bunga. Biar gampang kita pakai contoh ya. Misalkan aturan cadangan atau reserve requirement-nya itu 10%. Oke, 10%. Anda nabung 100 juta di bank A. Karena aturannya 10%, bank A wajib nyimpan 10 juta. Itu nggak boleh diutak-atik.
Tapi sisa 90 jutanya bebas buat dipinjemin. Terus datanglah Budi, dia butuh pinjaman 90 juta buat renovasi rumah. Dan disetujui. Uang 90 juta itu masuk ke rekening Budi. Tepat. Dan seringnya, rekening Budi ada di bank yang sama juga. Nah, disinilah trik sulapnya terjadi. Coba kita hitung total uang yang sekarang kecatat di sistem bank A. Ada saldo Anda 100 juta, dan sekarang ada saldo Budi 90 juta. Totalnya jadi 190 juta. Padahal, uang fisik real yang masuk ke bank di awal cuma 100 juta dari Anda. Uang baru sebesar 90 juta baru aja lahir dari proses utang. Wow. Dan ini nggak berhenti di situ kan? Sama sekali nggak. Dari 90 juta di rekening Budi, Bank A bisa lakuin hal yang sama. Mereka simpan 10%-nya, yaitu 9 juta, dan sisa 81 jutanya dipinjemin lagi ke nasabah lain. Sebut aja Susan. Terus dari uang Susan, dipinjemin lagi, dan lagi, dan lagi. Jujur, pertama kali saya belajar ini, saya harus gambar di kertas biar benar-benar percaya. Rasanya mustahil, tapi ya gini cara kerja sistem perbankan kita tiap hari. Jadi dari satu setoran 100 juta itu berapa banyak uang baru yang bisa tercipta? Secara matematis, dengan cadangan 10%, setoran awal Anda yang 100 juta itu bisa menciptakan suplai uang baru di ekonomi sampai totalnya 1 miliar rupiah. iya 1 miliar. Bank untung gede banget dari bunga semua pinjaman itu. Sementara Anda cuma dapat bunga kecil dari tabungan awal. Inilah yang disebut menciptakan uang dari angin. Dan angin inilah yang jadi bahan bakar dari cambuk modern yang kita bahas tadi. Sistemnya jalan terus karena bahan bakarnya bisa diciptain nyaris tanpa batas. Tunggu. Ada satu poin dari sumber kedua yang ini beneran bikin saya kaget sih. Ternyata sejak Maret 2020, The Fed, Bank Sentralnya Amerika, itu ngubah aturan mainnya secara drastis. Mereka nurunin syarat cadangan minimum jadi 0%. Betul, nol. Jadi kalau kita balik ke contoh 100 juta tadi, secara teori, bank di Amerika itu ndak perlu nyimpen sepeser pun sebagai cadangan. Seluruh 100 juta itu bisa langsung dipinjemin. Ini benar-benar ngubah segalanya. Istilah fractional reserve aja udah nggak relevan lagi. Makanya sumbernya bercanda. Ini lebih pas disebut fictional reserve banking, perbankan cadangan fiktif. Gila, terus dampaknya apa dong? Kenapa mereka lakuin itu? Itu kebijakan darurat sih, buat ngeguyur ekonomi pakai uang tunai pas awal pandemi, biar sistemnya nggak macet total. Tapi efek jangka panjangnya luar biasa. Bayangin aja kayak ngebuka semua keran air di kota barengan tanpa mikirin persediaan air di waduk. Konsekuensi paling jelas ya inflasi yang kita rasain sekarang. Terlalu banyak uang ngejar jumlah barang yang sama, ya otomatis nilai uang anjlok dan harga-harga meroket. Selain inflasi ada risiko lain nggak? Tentu. Risiko yang paling nakutin itu namanya bank run. Ini mimpi buruk tiap bankir. Karena kita sekarang tahu bank nggak nyimpen semua uang nasabahnya, apa yang terjadi kalau tiba-tiba banyak orang panik? Terus mereka rame-rame datang ke bank buat narik semua uang mereka di saat yang sama. Bank nggak akan punya cukup uang tunai buat bayar semua orang. Tepat sekali. Bank bakal langsung kolaps karena kehabisan likuiditas. Dan karena semua bank saling nyambung, satu bank yang kolaps bisa micu efek domino kebangkrutan di seluruh sistem. Itu yang disebut resiko sistemik. Nah, kalau kita sambungin lagi ke sumber pertama, dia juga bahas kenapa orang-orang super kaya itu kayaknya kebal ya sama sistem ini. Aset mereka nggak disimpan dengan cara yang sama kayak kita. Benar. Sumber itu ngegambarin kontrasnya jelas banget. Buat sistem, jauh lebih gampang nagih pajak atau utang dari Anda seorang karyawan yang rumahnya masih KPR 20 tahun dan alamatnya jelas. Petugas pajak bisa langsung datang ke pintu rumah Anda kan? Sementara orang kaya, Rumah mereka mungkin atas nama trust fund di Singapura. Perusahaannya badan hukumnya di negara surga pajak. Kapal pesiarnya parkir di Maroko. Asetnya nyebar dan dilindungin sama lapisan-lapisan hukum yang rumit. Sistem ini, menurut argumen dia, emang dirancang buat lebih gampang nekan mereka yang posisinya udah terikat dan nggak bisa lari kemana-mana, yaitu kelas menengah. oke, setelah dengerin semua ini, rasanya agak pesimis ya. Seolah-olah kita ini pion kecil aja dalam permainan raksasa yang aturannya nggak nguntungin kita. Apa kedua sumber ini cuma nakut-nakutin aja, atau mereka nawarin jalan keluar? Mereka nawarin cara pandang, bukan solusi instan. Dan intinya jelas banget, cara konvensional nggak akan berhasil. Sumber pertama itu bilang dengan lantang,
Lupain mitos Anda bisa jadi super kaya dengan rajin nabung atau nggak jajan kopi mahal. Menurut dia, itu narasi yang sengaja diciptain biar Anda tetap patuh di dalam sistem. Jadi kalau bukan nabung, terus apa dong? Jadi seorang kontrarian, artinya berhenti ngikutin orang banyak dan mulai lakuin kebalikannya. Pahami aturan main yang sebenarnya, terus gunain aturan itu buat keuntungan Anda. Dia kasih 2 nasihat praktis yang menarik. Pertama, jangan pernah belajar soal uang dari orang yang nggak punya uang. Masuk akal. Belajar main piano ya dari pianis, bukan dari orang yang nggak bisa baca not balok. Penting, buang mentalitas korban dan mentalitas malas. Sumber ini anti banget sama gagasan pendapatan pasif atau bisnis autopilot yang sering dijual. Menurutnya, itu semua omong kosong. Nggak ada yang namanya pasif dalam ngebangun kekayaan. Semuanya butuh kerja keras, pemantauan, dan pengawasan terus-terusan. Bisnis yang Anda diemin itu bukan bisnis pasif, tapi bisnis yang lagi menuju kematian. Argumen penutup dari sumber-sumber ini rasanya personal banget ya, ditujuin langsung buat kita semua. Mereka bilang, di dunia yang diramalin bakal makin nggak menentu menuju 2030, investasi terbaik itu bukan saham, properti, atau emas mata. Melainkan investasi pada diri sendiri. Pelajari keterampilan baru yang relevan banget di masa depan, misalnya soal AI atau teknologi blockchain. Logikanya sederhana. Uang di rekening bisa hilang karena inflasi. Rumah bisa digusur, aset fisik bisa disita. Tapi ada satu hal yang nggak akan pernah bisa direbut oleh sistem, pemerintah, atau krisis manapun. Pengetahuan, pikiran, dan keahlian yang ada di dalam kepala Anda, itu satu-satunya aset yang benar-benar Anda miliki dan kontrol sepenuhnya. Jadilah versi terbaik dari diri Anda. Nah, ini pesan yang sangat memberdayakan menurut saya. Di tengah sistem yang mungkin rasanya gede banget dan nggak bisa Anda kendaliin, ada satu benteng yang sepenuhnya dalam kendali Anda. Kapasitas intelektual dan keterampilan Anda. Jadi kita udah melakukan perjalanan investigasi yang cukup dalam ya hari ini. Dari gagasan ekstrim bahwa kita ini budak modern yang waktunya ditukar sama uang cetakan, sampai ke ya itu tadi pembongkaran mekanisme fractional reserve banking. Poin utamanya, sekali lagi, bukan buat bikin Anda percaya atau nolak mentah-mentah semua ini ya. Tapi buat nyadarin kita semua bahwa ada cara pandang lain soal uang yang nggak akan pernah Anda dapat di sekolah. Ini harusnya micu kita buat nanya lebih dalam. Gimana sih sebenarnya cara kerja dunia ini? Apa strategi keuangan saya sekarang udah mempertimbangkan realitas-realitas ini? Sebagai penutup, kami pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau benar sistem ini punya aturan mainnya sendiri, yang mungkin nggak selalu adil, dan aset fisik yang Anda kumpulin seumur hidup ternyata bisa beresiko, maka apa satu-satunya aset yang benar-benar bisa Anda kendalikan dan kembangkan, yang nilainya nggak bisa didikte atau diambil oleh sistem manapun?